Ini makan malam kalau berdua lebih asik dan Mbak Puan juga menunggu diajak makan presiden. Betul? Menunggu. Mas Budiman, saya ini berjuang untuk Pak Jokowi dari 2012, 2014, 2019. Nggak pernah diajak makan? Sekalipun belum pernah diajak makan. Iri. Lah bukan soal iri. Jadi kalau ini mau ngajak makan siapapun kan boleh. Masa enggak boleh Mas Budiman? Oh, ya. Besok Mas Budiman diajak makan nanti dikatakan udah mihak ke paslon tertentu. Kan salah lagi kan kita. Namanya kita pikirannya kan pikiran yang positif. Bagus Mbak Puan tadi itu pikirannya yang positif. Positif. Iya Tapi dong. kalau menurut Anda pertemuan dengan Pak Prabowo itu memang menunjukkan sinyal keberpihakan? Ya sekarang begini, kita berpikir akal sehat saja ya bagi kita semua sini. Makan boleh nggak usah ditampilkan? Hah? Ya boleh lah. Nah, boleh nggak ditampilkan? Boleh juga. Boleh juga. Jadi tergantung dari pilihan masing-masing mau nampilkan atau enggak. Ayo adik-adik di sini, kalau makan mau nggak ditampilkan di televisi atau di sosial media? Ya tergantung kan pilihan kita kan. Apapun baik itu. Tapi ketika ditampilkan mau menyampaikan pesan apa? Ya inilah tadi sudah disampaikan sama Mas Budiman. Namanya kita media. Kalau ditampilkan berarti kan ada maksud tertentu. Oke. Itu saja sebenarnya. Oke. Nah maksud tertentunya apa? Ya mungkin hanya beliau yang bisa menjawab. Tapi ada kerinduan dari Mbak Puan tadi mengatakan menunggu undangan diajak makan ya? Saya yakin kalau Mbak Puan diajak makan pasti datang. Ada yang salah. Saya pun kalau diajak makan Pak Jokowi saya datang. Saya ikut. 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 Apa masalahnya? Wong diundang sama presiden kita. Saya belum pernah loh, Mas. Oke, Sudah iya. sekian lama saya berjuang untuk beliau, belum pernah. Sekalipun belum pernah. Bukan karena nomor satu nanti ini ya, apa kebetulan saya nomor urut 1 kan begitu. Oke, jadi no problem ya mau ditampilkan, mau nggak Iyalah. ditampilkan, terserah Iya. pada publik menafsirkannya seperti apa. Ya, seperti apa? Oke. Karena begini, yang saya tahu kalau makan secara khusus misalnya kita dengan keluarga, enggak mungkin kita menampilkan di televisi atau di media sosial. Itu biasanya kan begitu kan. Nah tapi kalau kita memang punya maksud tertentu, sama seperti ini. Kompas TV kenapa mengundang Eriko dalam hal ini? Karena kenapa? Mau tahu pandangannya Eriko sebagai PDI Perjuangan, sebagai paslon nomor 3, apa? Nah, itu kan wajar. Seperti itu loh Mas Budiman. Jadi silakan nih berinterpretasi. Adik-adik semua di sini, seluruh pemirsa, silakan berinterpretasi apa maksud beliau mengundang secara khusus makan. Ya kalau hanya sekedar untuk makan dan juga minta ditemani untuk makan kan nggak ada yang salah. Oke, baik. Bung Habib, kalau Bung Habib lihat gitu pertemuan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu memang diakui ada pembicaraan soal Pilpres. Termasuk juga ada pembicaraan untuk menyatakan dukungan atau supaya dibaca publik dukungan dari Presiden Jokowi pada paslon nomor 2? Sedikit ya saya nanggapin Mas Philip soal tadi ya, soal argumen penghematan. Sama seperti dengan argumen satu putaran itu konstitusional, 2 putaran konstitusional. Penghematan itu bukan sesuatu hal yang negatif. Ya, mau 17 triliun, mau 1 triliun, mau 1 miliar bukan hal yang negatif. Jangan dibandingkan kalau satu putaran tidak demokratis karena alasan penghematannya dianggap nggak demokratis dibandingkan misalnya argumentasi di sebelahnya di pihak opositnya ini kalau terjadi tindakan-tindakan yang tidak demokratis dan lain sebagainya, otoritarianisme, nggak ada kaitannya. Oke. Penghematan 17 triliun dengan otoritarianisme. Oke. 2 putaran pun kalau dilakukan secara melawan hukum, ya, dilakukan dengan tindakan-tindakan yang otoriter, ya juga akan menimbulkan Oke, kerugian. kalau balik ke Jadi, pertanyaan saya, apakah memang pertemuan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo menunjukkan sinyal simbolik untuk terjadinya satu putaran? ya silahkan saja ditafsirkan masing-masing. Ya, Pak Jokowi merasa perlu melakukan komunikasi, ya. Dia makan malam dengan Pak Prabowo, dengan Pak Erlangga, dengan Pak Zulhas, lalu ditampilkan. Seperti saya sepakat dengan senior saya, Pak Eriko ya. Silahkan ditafsirkan masing-masing. Tapi kan ada parameternya, Pak. Semua yang kita lakukan itu ada batas-batasnya diatur oleh undang-undang. Kalau saya lebih ke situ. Orang bilang kok dikit-dikit hukum, kan itu komitmen kita. Kita negara hukum, ya. Segala perilaku kita dibatasi oleh hukum. Kalau melakukan sesuatu yang melanggar, ya kan ya, norma aturan-aturan tersebut barulah bisa dipersoalkan. Sama kayak kata Pak Eriko, makan berdua di dalam ruangan boleh, makan berdua di dalam ruangan lalu diundang wartawan boleh. Mungkin niatnya menunjukkan ya walaupun pemerintahan masih pemilu dan segala macam, mereka masih tetap bicara soal-soal kebangsaan. Ini kan menteri semua ya, Pak Prabowo menteri, Pak Erlangga menteri, Pak Zulhas menteri, ya kan ya. Pasti ada soal-soal kebangsaan yang dibahas, soal-soal negara yang dibahas di situ.